Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiah Radia dari kelas 2B Program Studi Terjemah. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap sebuah teks berita berbahasa Arab yang saya ambil dari situs Al Jazeera. Analisis ini mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama ada transliterasi, kedua terjemahan, baik secara komunikatif untuk menyesuaikan makna dan konteks, maupun secara literal, agar tetap sesuai struktur aslinya. Yang ketiga, identifikasi jenis kata, seperti nomina, verba, dan partikel. Lalu yang keempat, fungsi sintaksis, seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikut adalah penjelasan yang telah saya susun. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Ramadhanu fursatun dhahabiyah afdalut turuq bi hifdzil Qur'an bisuhulah. Di bawahnya itu berikut adalah transliterasinya. Ramadhanu fursatun dhahabiyatun afdalut turuqi li hifdzi al-Qur'ani bisuhulah. Lalu terjemahan komunikatifnya, Ramadan adalah kesempatan emas, cara-cara terbaik untuk menghafal Al-Quran dengan mudah. Di sini bisa kita lihat ada angka-angka di bawahnya. Nah, angka ini berfungsi sebagai mengetahui letak-letak urutan dari kalimat-kalimat tersebut. Ramadhanu itu 1, fursatun 2, zahabiyatun 3, afdalu itu 4, turuqi 5, lihifzi 6, al-Qur'ani 7, bisuhulah itu 8. Kita lihat di terjemahan komunikatif itu berbeda ya urutannya. Ramadan itu sama, 1, adalah ini tambahan, jadi dia tidak ada di kalimat Arab, jadi dia adalah tambahan. Lalu kesempatan itu 2, fursaton, emas 3, zahabiyah sama. Nah, di sini bisa dilihat yaitu ada urutannya tidak sama ya. Cara-cara itu yang kelima. Lalu terbaik 4, untuk menghafal 6, Al-Quran 7, dengan 8, dengan mudah itu 8. Nah, terjemahan literal itu terjemahan berkata. Jadi Ramadhanu itu artinya Ramadan, fursatun itu kesempatan, zahabiyatun emas, afdalu itu terbaik, turuqi cara-cara, lihifzi untuk menghafal, Al-Quran bisuhulah dengan mudah. Seperti itu ya. Lanjut di analisis kalimat. Nah, di sini transliterasi identifikasi dari Ramadhanu yaitu nomina proper atau nama diri, fungsinya sebagai subjek, terjemahannya Ramadan. Lalu fursatun, identifikasinya yaitu nomina abstrak, fungsinya sebagai predikat, artinya kesempatan. Zahabiyatun itu identifikasinya adjektiva deskriptif, fungsinya sebagai modifier atau penjelas, terjemahannya itu emas atau berharga. Afdalu identifikasinya adjektiva superlatif, fungsi sintaksisnya subjek, terjemahannya terbaik. At-turuqi yaitu identifikasinya sebagai nomina plural definite, fungsi sintaksisnya objek dari konstruksi, artinya cara-cara.
Lihifzi, lihifzi artinya preposisi tujuan. Fungsi sintaksisnya sebagai keterangan tujuan, terjemahannya untuk menghafal. Al-Qur'ani, identifikasinya yaitu nomina verbal. Fungsi sintaksisnya sebagai objek, artinya Al-Qur'an. Misuhulah, identifikasinya yaitu nomina proper definite. Fungsi sintaksisnya sebagai keterangan cara, artinya dengan mudah. Ramadanu, ya, seperti itu ya. Lanjut di paragraf selanjutnya, di sini yatasabaqul muslimuna khilalan syahrul Ramadan fi taqarrub minallahi bi ta'ati fi suwari mukhtalifah ala ra'siha tilawatul Qur'anil Karim. Di sini transliterasinya yaitu yatasabaqu al-muslimuna khilala syahri Ramadana fi at-taqarrubi minallahi bi ta'ati fi suwari mukhtalifah ala ra'siha tilawatu al-Qur'anil Karim. Terjemahan komunikatifnya, kaum muslimin saling berlomba-lomba selama bulan Ramadan dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah dalam bentuk yang beragam. Yang terdepan di antaranya adalah membaca Al-Quran yang mulia. Nah, di sini kita akan mengurutkan ya yang yatasabaqu. Jadi kaum muslimin itu nomor 2 di al-muslimuna. Lalu saling berlomba-lomba itu 1. Kebalik antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia ya. Di sini yatasabaqu itu pertama, sedangkan kalau di terjemahan komunikatifnya itu dia di urutan setelah kaum muslimin yang kedua gitu. Selama itu khilala bulan, selama itu yang ketiga sama, syahri itu sama yang keempat, Ramadana kelima, dalam itu keenam sama, at-taqarrubi itu mendekatkan itu yang ketujuh sama, min itu kepada 8 sama, Allah 9 sama, dengan berbagai ibadah bi atau ati sama 10, fi 11 sama, dalam bentuk 12 sama, yang beragam mukhtalifah sama, yang terdepan itu ala 14, diantaranya 15 sama, adalah membaca 17, Al-Quran sama, yang mulia 18. Terjemahan literalnya, berlomba-lomba kaum muslimin selama bulan Ramadan dalam mendekatkan diri dari Allah dengan ketaatan dalam bentuk-bentuk berbeda-beda di atas kepalanya pembacaan Al-Quran yang mulia. Nah, di sini analisis kalimatnya. Yatasabaqu itu jenis katanya verba imperfektif. Fungsinya sebagai predikat, artinya berlomba-lomba. Al-muslimuna itu jenis katanya nomina plural maskulin. Fungsinya sebagai subjek, artinya kaum muslimin. Khilala itu jenis katanya itu preposisi temporal. Fungsinya sebagai keterangan waktu, artinya selama. Syahri itu jenis katanya nomina tunggal. Fungsinya sebagai objek preposisi, artinya bulan. Ramadana jenisnya itu nomina propria. Fungsinya sebagai apositif, artinya Ramadan. Selanjutnya fi, jenisnya preposisi, fungsinya sebagai penanda objek, artinya dalam. At-taqarrubi, jenis katanya nomina verbal,
Fungsinya sebagai objek preposisi, terjemahan mendekatkan diri. Min itu jenis katanya preposisi. Fungsinya sebagai penanda asal, terjemahannya yaitu dari. Allahi itu jenis katanya nomina propria, fungsinya sebagai objek preposisi, artinya Allah. Ditoati itu fungsinya ditoati itu jenis katanya nomina plural dengan preposisi, fungsinya sebagai keterangan cara, artinya dengan ketaatan. Fi itu jenis katanya preposisi, fungsinya sebagai penanda tempat, artinya dalam. Suar jenis katanya yaitu nomina plural, fungsinya sebagai objek preposisi, artinya bentuk-bentuk. Mukhtalifah yaitu jenisnya sebagai adjektiva, fungsinya sebagai penjelas, artinya berbeda-beda. Ala itu jenisnya preposisi, fungsinya sebagai penanda posisi, artinya di atas. Roksiha jenisnya frasa nominal posesif, fungsinya sebagai objek preposisi, artinya kepalanya. Tilawatu jenisnya yaitu nomina verbal, fungsinya sebagai apositif, artinya membaca. Al-Qur'ani jenisnya yaitu nomina propria, fungsinya sebagai penjelas, artinya Al-Qur'an. Al-Karim jenisnya itu adjektiva, fungsinya sebagai penjelas, yang artinya yang mulia. Selanjutnya, wala taqtasiru barakah Ramadan ala khatmi kitabillah marratan au aksar, bal tatakhotoha litakuna fursatun misaliyah litahtiti lihifdzil Qur'anil Karim haitsu yakunu qalb wadzihnu aksar sifaun wa tarkizan. Sini transliterasinya wala taqtasiru barakatu ramadana ala khatmi kitabillahi maratan au akhtar, bal tatakhattaha litakuna fursatan misaliyatan li at-takhtiti li hifzi al-Qur'ani al-Karim haitsu yakunu al-qalbu au dhihnu aksar safaan wa tarkizan. Ini urut ya dari 1, 2, 3, 4 sampai akhir. Nah, di sini kita lihat terjemahan komunikatifnya. Terjemahan komunikatifnya itu keberkahan itu dia di nomor 4, Ramadan dia di nomor 5, tidak hanya nomor 2, terbatas nomor 3, pada nomor 6, menamatkan nomor 7, kitab 8, Allah di nomor 9, sekali 10 atau 11, lebih 12, malahan 13, melampaui itu 14, sehingga menjadi 15, kesempatan 16, ideal 17, untuk merencanakan 18, menghafal 19, Al-Quran 20, yang mulia 21, karena 22, hati itu 24, dan pikiran itu 25, menjadi 23, lebih 26, jernih 27, dan terfokus 28. Terjemahan literalnya, dan tidak terbatas keberkahan Ramadan pada khatam kitab Allah sekali atau lebih banyak, bahkan melampaui untuk menjadi kesempatan ideal untuk perencanaan untuk hafalan Al-Quran yang mulia, di mana
menjadi hati dan pikiran lebih jernih dan fokus. Kita masuk ke analisis kalimat. Di sini wala itu jenis katanya konjungsi dan partikel. Fungsinya itu sebagai penghubung negatif, artinya dan tidak. Taktasiru jenisnya verba, fungsinya sebagai predikat, artinya terbatas. Barokatu jenisnya itu nomina tunggal, fungsinya sebagai subjek, artinya berkah. Ramadan itu jenisnya nomina propria, fungsinya sebagai penjelas, terjemahannya Ramadan. Ala itu jenisnya preposisi, fungsinya sebagai penanda batasan, artinya pada. Khatmi itu jenisnya nomina verbal, fungsinya sebagai objek preposisi, artinya mengkhatamkan. Kitabi jenisnya nomina tunggal, fungsinya sebagai penjelas, artinya kitab. Allahi jenisnya nomina propria, fungsinya sebagai penjelas, terjemahan artinya itu Allah. Marrotan itu jenisnya sebagai nomina kuantitatif, fungsinya sebagai keterangan jumlah, artinya satu kali. Au itu jenis katanya sebagai konjungsi, fungsinya yaitu penghubung pilihan, artinya atau. Akhtar itu jenisnya adjektifal komparatif, fungsinya sebagai keterangan jumlah, artinya lebih. Bal itu fungsi jenisnya konjungsi adversatif, fungsinya sebagai penghubung kontras, artinya tetapi. Kata khotoha itu jenisnya verba imperfektif transitif, fungsinya sebagai predikat, artinya melampaui. Itakuna itu jenisnya partikel tujuan dan verba imperfektif, fungsinya sebagai klausa tujuan, artinya untuk menjadi. Fursotan itu jenisnya nomina tunggal, fungsinya sebagai objek atau predikat, artinya kesempatan. Bisa lihatan itu jenisnya adjektiva, fungsi sebagai penjelas, artinya ideal. Lihat takhtifi itu jenisnya preposisi dan nomina verbal, fungsinya sebagai klausa tujuan, artinya untuk merencanakan. Lihifzi jenisnya preposisi dan nomina verbal, fungsinya sebagai klausa tujuan, artinya untuk menghafal. Al-Qur'ani itu nomina propria, fungsinya sebagai penjelas, artinya Al-Qur'an. Al-Karim jenisnya adjektiva, fungsinya sebagai penjelas, artinya yang mulia. Haitsu artinya adverbial konjungtif, fungsinya sebagai penghubung, artinya di mana. Yakunu itu jenisnya verba kopulatif, fungsinya sebagai predikat, artinya menjadi. Itu yakunu. Selanjutnya al-qalbu, jenisnya itu nomina tunggal, fungsinya sebagai subjek, artinya hati. Wa adhihnu itu jenisnya konjungsi dan nomina, fungsinya sebagai subjek koordinatif, artinya dan pikiran. Akhtar itu jenisnya adjektiva komparatif, fungsinya sebagai predikat, artinya lebih. Safaan itu jenisnya nomina tunggal, fungsinya sebagai penjelas, artinya jernih. Watarkizan itu jenisnya konjungsi dan nomina, fungsinya sebagai penjelas koordinatif, artinya dan fokus. Selanjutnya, paragraf selanjutnya, wa min thumma fa inna istighlala hadza syahri fil mudawamah ala tilawah
wa tadbir wa tadabburi wal hifz yu'azzizul alaqah bil Qur'an wa bidzalika yusbihu Ramadan nuqtah intilaqan li'adah yaumiyah tadumu hatta ba'da intaha syahril karim. Walakin kaifa tabau khuttataka lihifzi ajzan minal Qur'an. Di sini transliterasinya wa min summa fa inna istighlala hadza as-sahri fi al-mudawamati ala tilawati wa atadabburi wa al-hifzi yu'azzizu al-alaqata bil Qur'ani wa bidzalika yusbihu ramadanu nuqtata intilaqin li'adatin yaumiyatin tadumu hatta ba'da intihai asyahri al-karim. Walakin kaifa tada'u khuttataka lihifzi ajzin minal Qur'an. Terjemahan komunikatifnya, oleh karena itu memanfaatkan bulan ini dalam terus-menerus membaca, merenungi, dan menghafal akan memperkuat hubungan dengan Al-Quran. Dengan demikian, Ramadan menjadi titik tolak untuk kebiasaan sehari-hari yang berlangsung hingga setelah berakhirnya bulan yang mulia ini. Namun, bagaimana Anda menyusun rencanamu untuk menghafal bagian-bagian dari Al-Quran? Nah, di sini kita urutkan oleh itu 1, karena 2, itu 3, memanfaatkan itu 5, bulan itu 6. Afwan, ini seharusnya bulan itu 7, ini itu yang ke-6. Dalam itu 8, bisa diedit gak? Bisa. Nah, lalu 8, dalam itu 8, terus menerus 9, membaca itu 11, merenungi itu 12, dan menghafal 13. Akan memperkuat 14, hubungan 15 dengan Al-Quran 16. Dengan demikian 17, Ramadan 19 menjadi 18, titik tolak itu 20 untuk kebiasaan untuk 21 kebiasaan 22 sehari-hari, 23 yang berlangsung 24 sehingga 25 setelah 26 berakhirnya 27, bulan 28 yang mulia ini 29. Namun 30 bagaimana 31? Anda menyusun 32, rencanamu 33 untuk menghafal 34 bagian-bagian 35 dari 36 Al-Quran 37. Terjemahan literalnya, dan dari kemudian maka sesungguhnya pemanfaatan ini bulan dalam kesinambungan pada pembacaan dan perenungan dan hafalan memperkuat hubungan dengan Al-Quran, dan dengan demikian menjadi Ramadan titik berangkat untuk kebiasaan harian bertahan sampai setelah berakhir bulan yang mulia. Tetapi bagaimana meletakkan rencanamu untuk hafalan bagian-bagian dari Al-Quran? Berikut analisis dari kalimat di atas. Wamin itu jenis katanya konjungsi preposisi, fungsinya sebagai penghubung dan penanda, artinya dan dari. Summa itu jenis katanya adverbia temporal, fungsinya sebagai objek preposisi, artinya kemudian. Fa'inna itu jenisnya partikel emfatik, fungsinya sebagai penghubung penegas, artinya maka sesungguhnya.
Istighlala itu jenisnya nominal verbal, fungsinya sebagai subjek, artinya memanfaatkan. Hadza itu jenisnya pronomina demonstratif, fungsinya sebagai penjelas, artinya ini. Asyahri itu jenisnya nomina tunggal, fungsi sebagai penjelas, artinya bulan. Al-mudawamati jenisnya nomina verbal, fungsi sebagai objek preposisi, artinya konsistensi. Ala itu jenisnya preposisi, fungsinya sebagai penanda objek, artinya pada. Atilawati itu jenisnya nomina verbal, fungsi sebagai objek preposisi, artinya membaca. Wa atadaburi jenisnya konjungsi dan nomina verbal, fungsinya sebagai objek koordinatif, artinya dan merenungkan. Wa al-hifzi itu jenisnya konjungsi dan nomina verbal, fungsinya sebagai objek koordinatif, artinya dan menghafal. Yu'azzizu jenisnya verba imperfektif, fungsinya sebagai predikat, artinya memperkuat. Al-alaqata itu jenisnya nomina tunggal, fungsinya sebagai objek langsung, artinya hubungan. Bi al-Qur'ani jenisnya preposisi dan nomina propria, fungsinya sebagai keterangan, artinya dengan Al-Qur'an. Wa bidzalika jenisnya konjungsi dan preposisi dan pronomina, fungsinya sebagai keterangan cara, artinya dan dengan demikian. Yusbihu jenisnya verbal kopulatif, fungsinya sebagai predikat, artinya Ramadan. Afwan, yusbihu ini artinya menjadi. Selanjutnya, analisis kalimat. Wala itu jenisnya konjungsi dan partikel, fungsinya sebagai penghubung negatif, artinya dan tidak. Taktasiru jenisnya verba, fungsinya sebagai predikat, artinya terbatas. Barokatu jenisnya nomina tunggal, fungsinya sebagai subjek, artinya berkah. Ramadana jenisnya nomina propria, fungsinya sebagai penjelas, artinya Ramadan. Ala itu jenisnya preposisi, fungsi sebagai penanda batasan, artinya pada. Khatmi jenisnya nomina verbal, fungsi sebagai objek preposisi, artinya menghatamkan. Kitabi itu jenis tunggal, fungsinya sebagai penjelas, artinya kitab. Allahi jenisnya nomina propria, fungsinya sebagai penjelas, artinya Allah. Marotan itu jenisnya kuantitatif, fungsi sebagai keterangan jumlah, artinya satu kali. Au itu jenisnya konjungsi, fungsi sebagai penghubung pilihan, artinya atau. Akhtar itu jenisnya adjektiva komparatif, fungsi sebagai keterangan jumlah, artinya lebih. Bal itu jenisnya konjungsi adversatif, fungsi sebagai penghubung kontras, artinya tetapi. Tatakhotoha jenisnya verba imperfektif, transitif, fungsinya sebagai predikat, artinya melampaui. Litakuna itu jenisnya partikel tujuan dan verba imperfektif, fungsinya sebagai klausa tujuan, artinya untuk menjadi. Fursotan jenisnya nomina tunggal, fungsinya objek atau predikat, fungsinya sebagai artinya kesempatan. Bisa lihatan jenisnya adjektiva, fungsinya sebagai penjelas, artinya ideal. Lihat tahtiti jenisnya preposisi dan nomina verbal, fungsinya sebagai klausa tujuan, artinya untuk merencanakan. Lihifzi itu jenisnya preposisi dan nomina verbal, fungsinya sebagai klausa tujuan,
artinya untuk menghafal. Al-Quran ini itu jenisnya nomina propria, fungsi penjelas, artinya Al-Quran. Al-Karim jenisnya adjektiva, fungsinya sebagai penjelas, artinya yang mulia. Haitsu jenisnya adverbia konjungtif, fungsi sebagai penghubung, artinya di mana. Yakunu itu jenisnya verba kopulatif, fungsinya predikat, artinya menjadi. Al-qalbu itu jenisnya nomina tunggal, fungsinya sebagai subjek, artinya hati. Wa-adhihnu jenisnya konjungsi dan nomina, fungsi sebagai subjek koordinatif, artinya dan pikiran. Al-akhtar jenisnya adjektiva komparatif, fungsinya sebagai predikat, artinya lebih. Safaan jenisnya nomina tunggal, fungsi sebagai penjelas, artinya jernih. Watarkizan konjungsi dan nomina, fungsinya sebagai penjelas koordinatif, artinya dan fokus. Nah, lanjut ke paragraf selanjutnya. Wa min thumma fa inna istighlala hadza syahril fil mudawamah ala tilawati wa tadabburi wal hifz yu'azzizu alaqatu bil Qur'an wa bidzalika yusbihu Ramadan nuqtah intilaqa li'adah yaumiyah tadumu hatta ba'da intihai syahril karim. Walakin kaifa tada'u khuttataka lihifzi ajza minal Qur'an. Di sini transliterasinya wa min thumma fa inna istighlala hadza asyahri fi al-mudawwamah ala tilawati wa tadabburi wa al-hifzi yu'azzu al-alaqata bi al-Qur'ani wa bidzalika yusbihu Ramadanu nuqtata intilaqin li'adatin yaumiyatin tadumu hatta ba'da intihai asyahri al-karim. Walakin kaifa tada'u khuttataka li hifzi ajza'in minal Qur'an. Terjemahan komunikatifnya, oleh karena itu memanfaatkan bulan ini dalam terus-menerus membaca, merenungi, dan menghafal akan memperkuat hubungan dengan Al-Quran. Dengan demikian Ramadan menjadi titik tolak untuk kebiasaan sehari-hari yang berlangsung hingga setelah berakhirnya bulan yang mulia ini. Namun, bagaimana Anda menyusun rencanamu untuk menghafal bagian-bagian dari Al-Quran? Di sini kita akan mengurutkan yang pertama oleh 1, karena 2, itu 3, memanfaatkan 5, bulan 7, ini 6, dalam 8, terus menerus 9, membaca 11, merenungi 12, dan menghafal 13, akan memperkuat 14, hubungan 15 dengan Al-Quran 16, dengan demikian 17, Ramadan 19, menjadi 18, titik tolak 20 untuk kebiasaan 21-22, sehari-hari 23, yang berlangsung 24, hingga 25, setelah 26, berakhir 27, bulan yang 28 yang mulia ini 29. Namun 30, bagaimana 31? Anda menyusun 32, rencanamu 33 untuk menghafal 34, bagian-bagian 35 dari 36, Al-Quran 37. Terjemahan literalnya, dan dari kemudian maka sesungguhnya pemanfaatan ini bulan dalam kesinambungan pada pembacaan dan perenungan dan hafalan, memperkuat hubungan dengan Al-Quran, dan dengan demikian menjadi Ramadan titik berangkat untuk kebiasaan harian bertahan sampai setelah berakhir bulan yang mulia. Tetapi bagaimana meletakkan rencanamu untuk hafalan bagian-bagian dari Al-Quran? Selanjutnya kita ke analisis kalimat. Wamin itu jenisnya konjungsi dan preposisi, fungsinya sebagai penghubung dan penanda, artinya dan dari. Summa jenisnya adverbia temporal, fungsinya sebagai objek preposisi, artinya kemudian. Fa inna
Jenisnya partikel emfatik, fungsi sebagai penghubung penegas, artinya maka sesungguhnya. Istighlala, jenisnya nomina verbal, fungsinya sebagai subjek, terjemahan memanfaatkan. Hadza, jenisnya pronomina demonstratif, fungsi sebagai penjelas, artinya ini. Asyahri, jenisnya nomina tunggal, fungsi sebagai penjelas, artinya bulan. Fi itu preposisi, fungsi sebagai penanda tempat, artinya dalam. Al-mudawamati, jenisnya nomina verbal, fungsi sebagai objek preposisi, artinya konsistensi. Ala itu jenis preposisi, fungsinya penanda objek, artinya pada. Tilawati, jenisnya nomina verbal, fungsinya objek preposisi, terjemah artinya membaca. Wa tadabburi, jenisnya konjungsi dan nomina verbal, fungsi objek koordinatif, artinya dan merugikan. Wa al-hifzi, jenisnya konjungsi dan nomina verbal, fungsinya objek koordinatif, artinya dan menghafal. Yu'azizu, jenisnya verba imperfektif, fungsi predikat, arti memperkuat. Al-alaqata, jenis nomina tunggal, fungsi objek langsung, artinya dan hubungan, artinya hubungan. Di Al-Qur'ani, jenisnya preposisi dan nomina propria, fungsinya keterangan, artinya dengan Al-Quran. Wabidzalika, itu konjungsi dan preposisi dan pronomina, artinya fungsinya keterangan cara, artinya dan dengan demikian. Yusbihu, jenisnya verba kopulatif, fungsi predikat, arti menjadi. Ramadanu, jenisnya nomina propria, fungsi subjek, arti Ramadan. Nuktota, jenisnya nomina tunggal, fungsi objek atau predikat, artinya titik. Intilaqin, jenisnya nomina verbal, fungsi penjelas, artinya awal. Li'adatin, jenisnya preposisi dan nomina, fungsinya klausa tujuan, artinya untuk kebiasaan. Yaumiyatin, itu jenisnya adjektiva, fungsinya penjelas, artinya harian. Tadumu, jenisnya verba imperfektif, fungsinya predikat, artinya berlangsung. Hatta, jenisnya partikel terminatif, fungsinya penanda batas, artinya hingga. Ba'da, jenisnya adverbia temporal, fungsinya penanda waktu, artinya setelah. Intihai, jenisnya nomina verbal, fungsinya objek preposisi, artinya berakhir. Asyahri, fungsinya jenisnya nomina tunggal, fungsi penjelas, artinya bulan. Al-Karim, adjektiva, fungsinya penjelas, artinya yang mulia. Walakin, jenisnya konjungsi adversatif, fungsinya penghubung kontras, artinya tetapi. Kaifa, itu pronomina interrogatif, jenis fungsinya kata tanya, artinya bagaimana. Tada'u, itu jenisnya verba imperfektif, artinya predikat, fungsinya predikat, artinya menyusun. Khutotaka, itu jenisnya nomina dengan pronomina posesif, fungsinya objek langsung, artinya rencanamu. Lihifzi, itu preposisi dan nomina verbal, fungsinya klausa tujuan, artinya untuk menghafal. Ajzain, itu jenisnya nomina plural, fungsinya sebagai penjelas, artinya bagian-bagian. Min, itu jenisnya preposisi, fungsinya penanda asal, artinya dari. Al-Quran, itu jenisnya nomina propria, fungsinya sebagai objek preposisi, artinya Al-Quran. Alhamdulillah, sudah selesai. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis unsur nahwu dalam teks berita berbahasa Arab. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan dalam analisis, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.